guys, welcome to our first podcast Janji Pengharapan. Di podcast pertama kita kali ini, kalian akan ditemenin oleh dua host yang kece-kece. Asik. Yaitu ada saya sendiri, ada Kameske, dan ditemenin oleh teman saya Karaswan. So di podcast kita yang pertama kali ini, kita mengundang bintang tamu nih Karaswan yang sangat cantik, udah ada di sebelah kita, yaitu Kak Deborah. Halo. Panggilnya Kak Debo. Oh, Kak Debo. Bukan Debbie. Debbie untuk keluarga, bebas sih, Debbie, Debo. Nama Debbie itu waktu kecil Debbie. Waktu kecil Debbie, di keluarga dipanggil Debbie. Cuma begitu aku masuk sekolah negeri, orang-orang manggilnya Debo. Kayak, kan Deborah, bukan Debira gitu. Apa kabar nih Kak? Sekarang lagi sibuk ngapain? Aku sekarang ini kerja, puji Tuhan baik. Cuman masih bindeng aja ya, mohon maaf kalau suaranya agak sengau. Oh iya. Tahun baruan seru? Bareng Seru. keluarga? Seru banget di Bandung. Bandung ya, mantap. Oh, orang Bandung nih cerita. Iya, aku lahir besarnya di Bandung. Jadi keluarga di Bandung. Kita liburan semua kemarin ke Bandung. Oh, bisa bahasa Sunda dong ya. Biasa tuh. Nah, apa Biasa tuh. Artinya bisa dong. Oh bisa. Mungkin buat followers kita yang lagi dengerin ada satu kalimat bahasa Aduh, Sunda. apa ya? Mengajak. Apa ya? Apa menyapa dalam bahasa Sunda? Boleh. Wilujeng. Aduh, Wilujeng artinya apa tuh, enjing. Wilujeng? Artinya selamat pagi. Oh, selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Oke, Kalau selamat siang? Aduh, lupa lagi. Wilujeng apa ya? Kayak Wilujeng something lah. Wilujeng. Wilujeng something. Ngomong-ngomong nih Kak, kan sekarang lagi banyak banget yang kuliah nih, yang mungkin yang banyak followers juga kita yang nonton. Kita boleh nanya-nanya nggak sih kakak kuliahnya di mana? Aku kuliahnya di Universitas Lampung. Wow. Hai, Unila lovers, Unila lovers. Bisa disapa anak-anak. Hai anak-anak Lampung. Anak Unila. Anak Unila. Jurusan. Jurusan kimia. Tapi asal dari mana Kak? Asalnya Bandung, meskipun sukunya Batak. Suku Oh, Batak. Jadi sangat complicated ya backgroundnya ya, banyak. Bahasa Batak bisa juga. Boy, sotik-sotik. Itu artinya apa Kak? Bisa dikit-dikit. Oh bisa dikit. Kalau dengar ngerti, tapi kalau ngomong susah. Kita denger nih di postingannya Karaswan. Kak Kak Debo Debo. nih. Kita waktu baca, wah. Gempar ya. Jadi bikin gempar sejagat. Jagat Instagram. Katanya Kak Debo mau bunuh diri nih. Iya, itu kejadiannya udah lama sih. Itu ternyata udah sangat lama ya, 12 tahun. Tapi itu tahun 2012. Pada saat itu sih aku mikir untuk maju satu hari aja nggak kepikiran gitu kan. Tapi ternyata Tuhan bawa sampai 12 tahun sampai sekarang ini. Pada saat itu ya, tapi puji Tuhannya nggak berhasil ya. Kalau berhasil saya udah nggak ada di sini. Dan ya itu mungkin titik terendah dalam hidup aku sih di 2012 itu. Terus bisa diceritain tuh gimana kejadiannya, prosesnya. Kenapa bisa sampai gitu ya? Karena memang di 2012 tuh kebetulan aku kelas 12. Jadi ketahuan ya umurnya gitu. Pokoknya aku masuk sekolah itu kelasnya sesuai dengan tahun. Kelas 12 tuh aku kelas 12 dan aku waktu itu mau masuk ke perguruan tinggi. Jadi pusing kan tuh mau masuk, karena dulu aku inginnya tentunya universitas-universitas yang top, yang unggul gitu. Meskipun aku tetap cinta Unila gitu, tapi tetap aku waktu itu punya cita-cita yang lebih daripada itu gitu. Dan dengan pressure yang tinggi dan juga background keluarga yang sangat menjunjung tinggi edukasi gitu, gimana kakak-kakak aku juga banyak yang masuk ya top 3 university di Indonesia gitu. Jadi itu bikin aku kayak pressure, dan juga di saat itu aku patah hati pertama kali seumur hidup. Siapa yang mematahkan hatiku 2012? Waduh. You know who you are. Ayo, silakan komen di bawah. Dan juga di momen itu, momen-momen dimana papa aku mengalami depresi. Mungkin itu sih yang jadi beban lebih, itu yang menjadi poin utamanya gitu. Karena itu semua terjadi di waktu yang bersamaan, dan karena papa depresi, suasana rumah nggak enak banget. Dan pada saat itu papaku nggak bisa tidur berbulan-bulan itu. Kita aja yang nggak tidur, kurang tidur sehari tantrum ya. Ini berbulan-bulan. Jadi waktu Itulah. itu Kak Debo kelas 12. Kelas 12, mungkin kalau umur sekarang 17 tahun pada saat itu. Iya. Masih labil ya. masih labil ya. Belum kuliah ya waktu itu ya? Belum, Masih baru Bandung. mau kuliah.
mungkin itu aku bunuh diri saat pengumuman SNMPTN. Padahal diterima tuh. Iya. Ditolak. Oh, ditolak. Ditolak. Jadi aku masuk Unila itu jalur mandiri, Oh, ujian jalur mandiri. Karena SNMPTN-nya aku ditolak. Jadi depresi dari papa dulu impact-nya sangat besar kepada Ya, Kak Debo ya. karena anak perempuan ya. Dan setelah aku pikir-pikir lagi mungkin itu double patah hatinya. Karena patah hati pertama dengan pacar pertama. Dan juga patah hati karena cinta pertama aku kan papaku ya. Jadinya kan saat aku di-treat seperti itu oleh orang yang sangat aku expect bisa menjaga aku, bisa mendukung aku gitu. Itu aku malah jadinya ngedownnya jatuhnya Tambah nyungsruk lagi ya. gitu. Sebenarnya. Jadi gimana tuh Kak bisa gagal dalam Gagal dalam kok bisa Gagal, jadi kok bisa gagal atau bunuh dirinya? bunuh diri tiba-tiba nggak Perguruan jadi tinggi negeri atau gagal, iya gagal. bunuh dirinya. Oh, gagal bunuh dirinya. Jadi waktu itu tuh sebenarnya mungkin aku di momen dimana aku kesel banget sama papa gitu. Aku mikir kayak antara aku bunuh atau aku yang bunuh diri gitu kayak. Jadi kamu mau bunuh papa rencananya. Aku udah kepikiran kayak udahlah aku udah kesel banget gitu. Mendingan mati aja karena aku saking keselnya. Tapi nggak tega juga gitu. Tapi juga aku kepikiran kalau misalnya berhasil nanti aku hidup seumur hidup dalam penyesalan. Jadi mendingan aku mati aja gitu. Dan waktu itu dampaknya belum selesai pada saat itu. Sampai kuliah aku masih sering self-harm. Tapi pada saat itu aku mau gantung diri juga bingung cara masang tali tambangnya ke atas. Karena harus nyari tangga susah gitu kan. Tapi akhirnya aku berpikir bahwa aku ingat banget di jalan menuju ke gereja aku waktu itu tuh. Itu jalan bebas di Bandung. Mungkin kalau orang Bandung tahu di Jalan Soekarno-Hatta itu sering banget kejadian kecelakaan. Karena dulu sekolahku juga deket situ. Jadi kita sering banget dengar kayak ada yang meninggal. Terus aku mikir, oh yaudah aku mati di situ aja deh. Kayaknya enak. Kalau mati ketabrakan langsung mati gitu kan. Iya. Kayak jadi kan juga seolah-olah aku tidak bunuh diri. Jadi aku udah pakai strategi lah biar aku nggak kelihatan banget bunuh diri. Supaya kalau matinya pun gak malu banget gitu keluarga. Jadi supaya kesannya kecelakaan gitu. Dan pada saat itu aku itu kejadiannya tuh aku mulai mengalami down-nya tuh 7 Juli sampai detail inget tanggalnya 7 Juli 2012. 7 Juli itu hari Jumat, berarti kejadian aku bunuh diri itu tanggal 9 di hari Minggunya itu. Pada saat itu aku mengurung diri sebenarnya dari tanggal 7 Juli nggak keluar kamar 3 hari nggak makan. Aku cuman mengendap-endap aja tengah malam ngambil minum doang gitu kan. Iya, tapi waktu kejadian bunuh dirinya itu hari Minggu. Karena biasanya kan kita ke gereja bareng. Tapi pada saat itu kayak tidak, aku tidak mau keluar. Aku mengunci diri di kamar. Aku marah, aku nggak mau bicara dengan siapapun. Dan akhirnya ada teman gereja aku yang bilang, ayo Kak kita gereja sore aja gitu kan. Terus aku pikir, ya udah deh. Tapi aku dengan rencana untuk menabrakkan diri di jalan bebas itu gitu. Dan akhirnya aku berangkat ke gereja. Kayak aku seolah-olah aku berangkat menuju jalan itu untuk menghantarkan diri aku ke Tuhan, literally kayak nyawaku ke Tuhan gitu. Karena niatku memang udah pengen bunuh diri kan. Dan akhirnya waktu itu aku di pinggir jalan itu aku mau nyebrang. Dan itu tuh kejadiannya tuh sering banget kecelakaannya. Orang yang hati-hati aja bisa di situ karena di situ banyak lalu lalang truk-truk, bus-bus. Karena itu kan deket tol kan. Dan juga itu karena jalan lintas gitu jadi kencang-kencang pasti dengan kecepatan tinggi gitu. Dan di situ kayak orang yang hati-hati aja bisa meninggal gitu, bisa kecelakaan. Aku dengan santainya kayak catwalk, aku jalan di situ dengan santai. Karena aku ngelihat dulu, aku tunggu saat lampu hijau di sana jalan karena mereka akan langsung zrrrt kenceng gitu. Aku jalan dengan santainya, aku berhenti di tengah jalan dan tapi itu sampai ada 4 mobil yang hampir menabrak aku dan yang terakhir itu tuh hanya kena rok aku doang waktu itu. Itu kayak dengan kecepatan tinggi, tapi mereka ngerem dari jauh sampai bunyi yang kayak gitu. Dan yang terakhir itu tuh tapi aku juga gak merasa bersalah karena yang terakhir itu mungkin itu hampir kecelakaan beruntun karena itu sampai ada banyak orang yang ngerem mendadak dari belakang itu kan. Dan di situ 4 kalinya mobil mau nabrak aku udah caci maki sama supir-supir itu kan kayak wah lihat mereka udah ngomong kasar. Iya ngapain tengah jalan itu kayak aku dicaci maki gitu. Terus aku akhirnya karena di situ kayak kok udah 4 kali aku nggak berhasil sih gitu kayak kok orang yang hati-hati bisa mati di sini kenapa aku yang dengan sengaja malah nggak mati-mati. Di situ aku kayak kenapa Tuhan aku kan udah pengen mati ngapain lagi aku hidup, aku nggak bisa ngebahagiain orang tuaku, aku udah nggak punya kayak pada saat itu aku nggak keterima di perguruan tinggi negeri, di pikiranku aku nggak punya masa depan gitu kan, kayak aku nanti
gimana, karena dulu diiming-imingi udah kalau kamu nggak masuk PTN mama nikahin kamu ke kampung gitu kayak. Jadi aku kayak udah mau jadi apa aku gitu. Dan akhirnya di pinggir jalan itu aku nangis. Di situ aku kayak ya udah berarti Tuhan belum mau aku mati ya gitu. Meskipun ada ibu-ibu yang kayak, Neng ayo saya bantu nyebrang, dikiranya aku nggak bisa nyebrang. padahal sengaja di situ. Gitu sih. Itu jam berapa tadi? Itu sore, mungkin sekitar jam 4 sore. Itu pas lagi rame ya. Iya, itu lagi rame-ramenya. Dan memang itu kayak aku rasa kayak di film-film ya. Maksudnya kayak kalau dibikin sinematografinya tuh kayak hempasan angin yang kayak cuman itu benar-benar kayak cuman plat polisinya nomor polisinya doang yang kena. Bahkan gak kena badanku, hanya kena rok aku doang gitu yang kayak gitu doang. Dan di situ aku rasa bahwa oh Tuhan belum mau aku mati gitu. Kalau memang logikanya kalau pakai perhitungan matematika harusnya sih mati gitu kan, tapi ternyata belum. Wah, perlindungan Tuhan itu ya. Jadi itu gagal ya. Gagal. Jadi hanya itu aja atau ada lagi upaya yang lain? Upaya yang lain mungkin setelah kuliah, lagi-lagi karena kasus cinta-cintaan, tapi kalau udah kuliah, kalau itu lebih ke self harm dan aku dulu suka ngebantingin kepalaku ke tembok. Mungkin karena daripada sakit hati mendingan sakit fisik di pikiranku pada saat itu ya, seperti itu. Dari yang gagal tadi, yang kakak mau nyebrang tadi, setelah gagalnya itu apa sih yang kakak rasain gitu? Mungkin kayak mungkin belum saatnya nih gue mati, atau atau mungkin kakak langsung sadar kayak perlindungan Tuhan nih gitu, atau gimana waktu itu? Ya waktu itu aku rasa itu sih, aku ngerasa dua-duanya kayak belum waktunya, berarti Tuhan masih punya sesuatu. Meskipun aku tetap ngejalanin hidup, tapi yang kayak gloomy aja gitu, kayak seolah-olah kayak selalu ada awan dan hujan di atas kepalaku dan petir gitu, tapi ya udah jalan aja gitu, meskipun kayak hopeless pada saat itu, tapi jalanin aja lah, nggak tahu gimana ujungnya. Jadi tetap aja nih gagal, tapi terus hidupnya masih mendung gitu. Masih mendung. Sedih. Masih hidup tapi galau terus. Ya. Ada titik gak di mana yang kayak gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu, atau gue harus bangkit nih, gue nggak boleh nyakitin diri sendiri lagi, atau itu butuh proses yang panjang gitu kak? Prosesnya mungkin panjang banget. Kalau aku boleh jujur, mungkin aku baru benar-benar meninggalkan masa laluku itu 2022. Jadi kayak itu 10 tahun yang kayak aku benar-benar melepaskan pengampunan ke semua orang yang menyebabkan aku seperti itu gitu. Memang sebelum itu aku udah mencoba untuk bangkit, tapi ternyata kan luka-luka itu masih ada di dalam yang kayak nggak kelihatan gitu, kayak cuman tersembunyi di balik karpet. Tapi akhirnya aku baru bisa melepaskan itu semua mungkin di 2022. Nah mungkin bisa ceritakan sedikit kejadian apa di 2022 itu, momen dimana Kak Debo bisa mengampuni. Nah ada kejadian apa tuh, ada pengalaman apa di 2022 itu? 2022 itu sebenarnya tidak ada momentum spesial, tapi lebih kepada aku mengambil keputusan finish. Cukup untuk bersedih-sedih, cukup untuk menangisi dan berharap masa lalu bisa berubah. Kayak ya masa lalu kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kayak udah cukup nangis-nangisnya, sekarang bangkit dengan sesuatu yang baru yang ada di depan. Mungkin juga di 2022 itu aku mengalami kekecewaan lagi berulang-ulang, dan sampai aku merasa kayaknya nggak ada tempat aman ya di dunia ini gitu. Kayak mau di mana sih ada tempat aman gitu, kayaknya nggak ada orang yang bisa membuat aku merasa aman. Dan di situ aku rasa kayak Tuhan bicara kayak, ya memang kamu kan di dunia ini memang kamu bukan berasal dari dunia gitu, tempat amannya itu cuman Tuhan gitu. Dan di situ aku baru menyadari bahwa siapapun itu gitu, kayak orang dimanapun itu, mungkin orang di gereja atau mungkin orang dimanapun, mungkin orang yang kelihatannya baik sama kita gitu, mereka akan selalu punya kemungkinan menyakiti kita gitu kan. Dan bahkan orang yang akan menyakiti kita itu orang-orang terdekat kita sebenarnya gitu kan. Dan ya mau sampai kapan kita pasang tameng untuk kita nggak membangun, kayak kita nggak membuka diri kita nggak membuka hati kita gitu. Kalau kita selalu takut disakitin, jadi takut disakitin, menghindar. Akhirnya aku mulai memutuskan di 2022, ya udah nggak apa-apa, kalau ada orang nyakitin aku lagi, ya udah ampuni lagi. Ada yang sakitin, ampuni lagi, ada yang sakitin, ampuni lagi, gitu aja terus. Jadi kuncinya itu adalah kita ambil keputusan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Semoga teman-teman kita di sini juga yang ngedengerin atau mungkin yang lagi ngalamin bisa melewati juga seperti Kak Debo ya. Ya, mungkin semoga lebih cepat ya, nggak harus 10 tahun kayak aku.
Betul. Kita mau flashback dikit lagi nih Kak Raswan, mau soal yang bunuh diri tadi itu, kakak share juga nggak ke keluarga atau kakak sempat pendem sendiri dulu atau kasih tahu ke keluarga? Aku simpan itu semua sendiri sih. Kayak bahkan sahabat-sahabat aku pun baru tahu di beberapa tahun terakhir. Waktu itu mungkin 2021 akhirnya aku bicara ke mama aku. Karena pada saat itu aku sedang deep talk sama mamaku dan aku share ke mama aku. Tapi mamaku juga secret keeper gitu. Jadi ya udah disimpan sendiri aja. Akhirnya tahun baru kemarin aku baru cerita ke seluruh keluarga inti di keluargaku. Dan aku share juga itu di Instagram aku, jadi mungkin semua orang sekarang udah tahu. Wow, berarti tahun barunya kemarin itu sekalian untuk unek-unek segala macam dan keluar gitu ya Kak? Iya, di tahun baru kemarin itu jadi momen dimana aku ngerasa ya itu rekonsiliasi aku yang seutuhnya dengan papa aku gitu. Karena di malam sebenarnya itu setelah lewat tahun baru dan kita kumpul lagi satu keluarga inti. Kalau yang di 31 malamnya kan biasanya mendok hatta satu keluarga besar gitu kan. Ini yang satu keluarga inti dan di situ aku terbuka bahwa aku tuh nggak mau papa depresi lagi gitu. Karena papaku hampir melakukan tindakan yang aku rasa itu memungkinkan untuk dia mengalami depresi lagi dan aku nggak mau papaku kayak gitu lagi gitu, cukup waktu itu aja gitu kan, jangan keulang lagi. Tapi di situ mungkin papaku masih dengan prinsip ya, masih dengan pendiriannya, dia tetap mau mengambil keputusan yang aku takutkan itu gitu. Dan akhirnya karena aku nggak tahu gimana lagi caranya untuk mencegah itu, aku di situ aku bilang bahwa papa tahu nggak sih waktu papa mengalami depresi itu aku udah bunuh diri. Waktu itu aku udah mencoba bunuh diri, untungnya nggak berhasil. Dan di situ juga adikku juga terbuka gitu bahwa adikku juga melakukan hal yang serupa dengan aku. Dan ya akhirnya kita di situ ada keterbukaan dan ya satu keluarga tahu gitu apa yang kami alamin dan kayak kita nggak perlu lagi berpura-pura. Karena mungkin kalau di keluarga aku kelihatannya kayak badut. Di keluarga tuh aku yang paling heboh, cheerful, ceria. Nggak tahu dalamnya hancur. Apa yang membuat Kak Debo bisa mengampuni, yang bagaimana Kak Debo bisa mengambil keputusan untuk mau rekonsiliasi? Ada pengalaman rohani apa yang Kak Debo alami? Mungkin apakah berjumpa dengan Tuhan atau bagaimana ya Kak Debo rasakan? Mungkin flashback ke 2012 itu kenapa papaku bisa sampai depresi itu sebenarnya karena papa dulu membangun usaha beberapa kali dan jatuh bangun sampai akhirnya itu titik terendahnya papa juga gitu kan dalam segi finansial. Dan kita juga pada saat itu kita tidak menyalahkan papa gitu, tapi kita selalu berusaha menyenangkan, kita membelikan hadiah apa segala macam, tapi papa selalu nggak pernah senang gitu kan dengan semua usaha kita gitu. Tapi setelah itu semua berlalu gitu, kayak di 2000 yang kemarin di malam tahun baru itu sebenarnya papa tuh mau memulai usaha baru lagi dan aku rasa papa udah usianya pensiun, nggak usah lagi gitu kan, kayak tunggu kami aja anak-anak papa yang membiayai hidup papa dan mama di masa tua papa dan mama gitu. Tapi papaku masih mau terus mencoba berusaha gitu kan. Dan di saat itu tuh mungkin di 2012 tuh aku ngelihat papaku seperti melihat monster, kayak aku takut, mau bicara pun takut, mau nyentuh pun takut, mau ngelihatnya pun takut, semuanya tuh takut gitu kan. Tapi kayak dan dulu penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian gitu, kayak bukan cuma takut ya, tapi juga lebih ke kesel, marah gitu saat ngeliat papa. Tapi waktu kemarin aku pulang ke Bandung, aku tuh melihat ada lukisan opung doli aku, jadi kakek aku, papahnya papa aku gitu kan. Ada satu foto frame yang digantung di atas foto papaku waktu masih muda, dan ya aku posting juga di situ. Dan satu lagi foto itu diperbesar, dipajang di ruang tamu gitu. Dan pada saat kita lagi kumpul bareng itu, papa duduk di bawah foto itu. Dan di malam tahun baru itu saat aku ngeliat foto itu, aku keinget bahwa kayaknya papa tuh kangen banget ya sama papahnya gitu. Dan entah kenapa di malam itu tuh aku rasa Tuhan bicara di dalam hati aku kayak, Debbie, you are the girl that is wounded gitu. Kayak kamu perempuan yang terluka. Kayak sebenarnya tuh aku tuh seperti Debbie kecil yang terluka dan terperangkap di tubuh orang dewasa.
Dan aku di malam itu aku ngeliat sama seperti papa kamu, dia juga anak kecil yang kehilangan papahnya di usia saat dia masih sangat kecil, dan dia juga terluka. Dan aku ingat juga bahwa di 2019 sebetulnya aku udah pernah mengampuni papaku, tapi itu satu arah, hanya aku yang tahu gitu kan. Di 2019 itu Tuhan mengingatkan aku kejadian saat aku masih SMP. Aku tuh dulu batu banget ya orangnya, kayak kalau aku udah punya suatu keinginan tuh harus gitu. Dan pada saat itu aku dilarang untuk melakukan sesuatu dan aku marah. Pada saat itu mamaku minta papa untuk ngebujuk aku gitu. Dan di situ tapi aku kedua kalinya aku mendengar papaku nangis. Papaku bilang kayak, saya nggak tahu gimana caranya jadi bapak yang baik. Kamu enak, kamu punya bapak sampai kamu menikah, sampai kamu punya anak. Saya nggak punya bapak dari saya kecil gitu. Saya nggak tahu gimana saya harus jadi bapak yang baik untuk anak saya. Dan malam tahun baru itu aku keinget lagi dengan momen itu bahwa dia ini anak kecil yang terluka, dia kehilangan bapaknya, dan dia nggak tahu gimana caranya menunjukkan affection, kasih sayang itu ke anak-anaknya. Dan di malam itu pun papaku aku bilang ke papaku tentang hal itu. Dan papaku nangis di situ. Ketiga kalinya mungkin seumur hidup aku melihat papaku nangis, kayak papaku di situ nangis. Aku melihat dia seperti anak kecil yang menangis. Dan aku melihat, dan di situ papa bilang kalau ya yang saya tahu caranya menjadi bapak yang baik itu jadi bapak yang bertanggung jawab. Saya kerja, cari uang, sekolahin kalian, besarin kalian, antar jemput kalian kemanapun. Itu pengertian saya menjadi bapak yang baik. Dan di situ aku bilang bahwa kita nggak pernah minta dibesarin dengan uang gitu. Aku tahu kita pasti butuh uang, tapi aku lebih butuh kasih gitu. Aku lebih butuh papa menunjukkan kasih sayang itu ke kita. Dan akhirnya di malam hari itu, meskipun itu suasana cukup tidak nyaman, semuanya marah, semuanya mencurahkan unek-uneknya, gimana apa yang kita pendam selama ini dari papa gitu. Dan semuanya udah kayak, udahlah percuma ngomong sama papa, dia gak akan mau denger gitu. Sampai abangku bilang, apa perlu opung ini hidup lagi untuk ngomong sama papa gitu. Tapi akhirnya di situ saat semuanya kayak udah kita tidur aja gitu, aku rasa Roh Kudus gerakin aku untuk berdoa. Terus aku rasa kayak aku bilang ke Tuhan kayak, iya ya Tuhan, nanti aku berdoa di kamar gitu. Tapi Tuhan gerakin aku berdoa sekarang. Tapi kan aku malu banget ya kayak di keluarga. Iya gak pernah, karena kita bukan tipikal keluarga yang sweet, yang warm. Kita bukan tipikal yang kayak gitu, tapi lebih ke yang stiff banget, kaku. Terus akhirnya aku kayak, ya udah sebelum kita tidur kita berdoa dulu. Terus kayak malu banget itu, kayak waktu ngomong gitu tuh aneh banget dan rasanya awkward banget. Tapi ya udah akhirnya aku berdoa di situ, dan aku berdoa untuk kita semua. Aku berdoa untuk papa. Dan aku juga bilang kayak untuk di dalam doa aku bilang bahwa biar papa pun dipulihkan gitu dari, mungkin dia banyak dilukai oleh saudara-saudara atau mungkin oleh orang-orang yang merendahkan dia, sehingga dia merefleksikan rasa sakitnya itu malah ke orang-orang terdekatnya gitu kan, orang-orang yang gak ngapa-ngapain tiba-tiba kena gitu kan. Jadi itu sih. Dan setelah kita berdoa, kita meminta Tuhan memulihkan kita semua. Dan udah begitu amin, aku langsung lari nyamperin papa, terus aku peluk papa, terus aku bilang aku sayang sama papa sambil nangis sesenggukan. Dan itu mungkin pelukan aku paling lama dengan papa. Dan aku seneng aja sih sampai umur aku hampir 30 tahun ini, mungkin itu yang dengan tulus aku bilang aku sayang papa. Hampir 30 tahun. Setelah itu kamu merasa lega, plong, seneng, gak nyangka kok bisa secepat ini ya Tuhan prosesnya. Bagi aku sih itu cepat, karena aku pikir itu akan ada di momen-momen akhir hidup kita gitu kan. Karena kayak itu sangat aneh banget lah kejadian itu, tapi ternyata Tuhan bisa buat seperti itu. Timingnya Tuhan. Nah, itu perjalanan Kak Debo ya, dari tadi problem di 2012 sampai 2022 tadi ada cerita pengampunan sampai 2023. Pasti itu Debo melalui bersama dengan Tuhan ya. Nah mungkin kita mau tahu juga nih dari pengalaman Kak Debo ya, usaha mau bunuh diri dan sebagainya. Tentunya Kak Debo setelah itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bisa ceritakan sedikit bagaimana Kak Debo kok bisa tiba-tiba menjadi seorang Kristen, menjadi seorang sungguh-sungguh tadi bisa dengar suara Roh Kudus gitu kan, sebelumnya suara siapa itu yang ngajak bunuh diri gitu kan, suara iblis setan gitu ya. Nah, bagaimana pengalaman Kak Debo bisa menjadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Iya,
pengalaman itu terjadi saat aku di kampus, saat aku kuliah. Mungkin juga it's not by accident juga gitu bahwa aku keterimanya di Unila. Aku memang perlu space dari keluarga aku pada saat itu gitu. Dan di tahun 2016 itu juga ya karena itu tadi, karena aku tidak mendapatkan kasih Bapa. Meskipun aku punya Bapa tapi tidak hadir di dalam kehidupan aku gitu. Jadinya pelampiasanku dengan pacaran gitu. Aku jatuh di pergaulan yang tidak sehat gitu, di hubungan yang toksik pada saat itu. Dan di momen itu aku lagi ngedownnya, lagi-lagi patah hati lagi. Dan pada saat itu tuh kebetulan ada seorang misionaris, ada misionaris yang bertemu dengan aku. Dan di saat itu aku diajak untuk worship night. Dan di worship night itu aku dari background gereja yang kita tidak ada tepuk tangan, tidak ada angkat tangan gitu. Jadi kita bernyanyi aja gitu. Dan pada saat itu worship night, aku masuk ke dalam ruangan itu, aku merasakan ada atmosfer yang beda gitu kan. Itu yang aku baru mengerti kayak, oh ini yang namanya atmosfer ya gitu. Kayak selama ini tuh cuma dengar kata atmosfer, tapi itu aku baru merasakan ada atmosfer yang berbeda. Dan baru WL-nya jreng, lagunya langsung everyone need compassion, a kindness of a savior, let mercy fall on me. Dan itu aku langsung ambiar gitu, kayak mungkin pada saat itu aku tuh selalu aku tampak seperti perempuan yang tangguh, lagi-lagi di luarnya terlihat tangguh, tapi di situ kayak mungkin benteng pertahananku langsung roboh saat aku mendengar verse pertama dari lagu Mighty to Save itu. Aku langsung merasakan bahwa iya, aku butuh compassion Tuhan, aku butuh mercy gitu. Dan di malam itu aku yang tidak pernah mengangkat tangan dan tutup mata saat menyembah, aku merasa kayak aku nggak peduli dengan orang sekeliling aku tutup mata dan angkat tangan. Dan di situ aku merasa seperti kayak kalau di film-film diingatkan dengan memori-memori di mana aku berbuat dosa. Tapi yang Allah yang dulu aku tahu itu Allah yang hukum Taurat yang pertama gitu kan. Kayak kalau misalnya aku tidak melakukan hukum Taurat, aku dihukum. Tapi di situ aku merasakan aku diingatkan dengan dosa-dosa yang aku perbuat, tapi aku merasakan ada suara yang lembut di hati aku yang bilang, aku tetap mengasihimu gitu. Kayak I still love you meskipun kamu melakukan itu semua. Dan di situ aku malah jadi semakin hancur. Hati aku tuh kayak hancur, bukan patah hati ya, tapi lebih ke ya hancur hati gitu kan. Dan sekarang mungkin aku baru mengerti itu yang dinamakan godly sorrow gitu. Saat hatiku hancur, saat aku mendukakan Bapakku yang di surga gitu. Dan setelah dari situ, aku mengalami pemulihan demi pemulihan. Aku terus dimuridkan juga. Sampai ya akhirnya sekarang aku bisa meninggalkan semua masa lalu itu. Luar biasa. Jadi disitulah Kak Debo mengalami pertama kali perjumpaan dengan Tuhan Yesus ya, secara spiritual ya. Di situ dipulihkan dan disitulah dimulai perjalanan Kak Debo yang semakin indah. Bahkan kemarin waktu malam tahun baru itu seperti puncak dari semua berkat Tuhan. Yes. Dan masih banyak lagi berkat ke depan. From glory to glory. From glory to glory. Amin. Apa yang Kak Debo bisa bagikan nih kepada tips-tips kepada teman-teman juga ya, ya? Mungkin yang lagi ngalamin apa tadi patah hati, galau, pahitan sama papa. Kepahitan sama papa. Nah, apa pesan-pesan Kak Debo? Apa ya? Mungkin aku tahu gitu, aku ngerti mungkin rasanya itu seperti jalan di neraka, kayak neraka rasanya ada di bumi gitu. Tapi bunuh diri itu bukan solusinya. Bunuh diri itu cuman shortcut to another hell gitu. Kayak kita aja di sini ngerasain kekelaman, rasa sakit yang nggak enak gitu kan. Makanya kita aku pada saat itu atau mungkin teman-teman merasa kayak pengen bunuh diri karena ngerasa ini kayak neraka, rasanya sakit, nggak enak. Tapi kalau bunuh diri ya itu cuman pindah ke neraka yang tambah lebih parah aja gitu. Jadi itu bukan jalan keluarnya sih. Dan aku tahu pasti berat banget. Aku tahu mungkin apapun yang kita katakan tidak bisa secepat itu membalikan situasi gitu. Tapi mungkin pesan aku untuk bertahan sebentar lagi aja gitu. Kayak just hold on a little more. Kayak bertahan, kayak pada saat itu aku berdoa. Meskipun pada saat itu aku belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi aku berdoa Tuhan kasih aku kekuatan untuk hidup 1 hari lagi. 1 hari itu berhasil. Kayak oke, aku masih bisa hidup ternyata matahari masih bersinar, kayak ternyata awan masih ada, langit masih biru gitu. Dan aku berdoa terus kayak minta 1 hari lagi. Kayak mungkin sekarang di pikiran teman-teman yang merasakan itu kayak
nggak bisa mikir masa depan kejauhan, nggak bisa mikir tahun depan bahkan atau mungkin bulan depan, nggak usah jauh-jauh, kita pikirin 1 hari dulu aja, kita bertahan 1 hari dulu aja gitu, dan terus punya pengharapan sih, karena selagi kita masih bangun, kita masih ada nafas, itu berarti kita masih punya pengharapan dan selalu ada janji Tuhan, janji pengharapan. Janji pengharapan. Di dalam Tuhan pokoknya ada pengharapan. Betul. Gitu ya. Jadi buat teman-teman nggak apa-apa, galau nggak apa-apa, sedih nggak apa-apa, it's okay. Tapi tetap berharap, tetap percaya kepada Tuhan gitu ya. Jangan kalau bisa jangan bunuh diri, jangan melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri. Gitu ya. Tetap berharap pada Tuhan. Ya, jadi seperti pengalaman Kak Debo ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi teman-teman kita yang mengalami galau, patah hati, dan beban berat. Seperti firman Tuhan mengatakan, Yesus pernah mengatakan, marilah engkau yang letih lesu dan beban berat, marilah datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Jadi saat seperti kesaksian Kak Debo tadi, saat berjumpa dengan Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan. Jadi kepada kita semua, bahwa Tuhan selalu memberikan pengharapan kepada kita, bahwa di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan, dan janji Tuhan kepada kita pasti Tuhan bisa genapi. Di janji Tuhan kepada kita adalah supaya kita hidup berkelimpahan, supaya kita hidup berkemenangan. Jadi masih ada hari esok, masih ada hari depan. Tadi Kak Debo bilang masih ada 1 hari lagi, masih ada 1 hari lagi, masih ada pengharapan ke depan. Jangan patah semangat, jangan bunuh diri. Tadi kami suka bilang, Tuhan sayang sama kita, Tuhan sayang sama kalian semua, sama kita semua. Tuhan mau kita hidup berkemenangan. Jadi teman-teman, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Kak Debo untuk waktunya juga hari ini, udah sharing-sharing sama aku, sama Kak Raswan. Kita juga sangat diberkati ya sama sharingnya kakak. Dan juga aku mau mengajak teman-teman buat yang mau didoakan bisa banget langsung DM ke IG kita di @janji_pengharapan dan TikTok kita @janji.pengharapan. Dan juga podcast kita bisa dilihat ya Kak Raswan di YouTube ya? Di YouTube kita. Di YouTube-nya Janji Pengharapan. Itu dia podcast kita hari ini. Thank you untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa juga untuk share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Aku Kameska pamit. Saya Kak Raswan pamit dulu. Dan aku Kak Debo pamit. Oke. Sampai jumpa, bye.